Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Darsono, salah satu instruktur di Let's CAD. Let's CAD adalah independent CAD learning yang melayani jasa kursus software CAD. Pada tutorial Six Cylinder Radial Engine Pneumatic bagian ke-8, kita akan coba membuat part nomor 8, yaitu assembly crankshaft. Assembly crankshaft adalah sub assembly dari Six Cylinder Radial Engine Pneumatic. Jadi nanti di sub assembly ini ada part-part lagi yang harus kita buat. Ada 5 part dengan 1 part standar yang kita bisa ambil dari content center atau perpustakaan yang ada di Inventor. Mari kita buat part nomor 1 dari sub assembly ini, yaitu crankshaft. Oke, buka lembar kerja baru menggunakan tool new, masuk ke folder metrik dan gunakan template standar milimeter IPT. Selanjutnya buat sketch baru, normalkan pandangan kita menggunakan tool home, lalu gunakan plane YZ sebagai tempat bidang sketch kita. Buat sebuah lingkaran, lalu beri dimensi sebesar 12 dengan panjang 106. Lalu kita extrude. Profilnya akan terpilih secara otomatis. Lalu oke. Kita simpan, kita beri nama crankshaft. Ya, sebelumnya saya sudah buat, tapi tidak apa-apa. Kita aktifkan visual style pada mode shade with edge agar gambarnya lebih terlihat jelas. Oke, saya akan membuat coakan di bagian sini. Kita bisa klik bidang ini lalu kita sketch. Oke, bila teman-teman tidak secara otomatis muncul garis proyeksi lingkaran ini, teman-teman bisa munculkannya dengan mengklik project geometry lalu klik lingkaran di sini. Maka akan muncul proyeksi dari lingkaran tersebut. Mari kita buat coakannya di sini. Dimensinya adalah 4,5. Kita klik garisnya lalu lingkarannya. Lalu finish, kita extrude. Terminal operation tab-nya adalah pada pilihan cut 10. Oke, langkah selanjutnya adalah saya akan membuat lubang di bagian sini. Saya bisa menggunakan origin plane pada plane YZ, lalu saya buat sketch, lalu saya buat sebuah lingkaran. Agar terlihat, ketikkan F7 pada keyboard untuk memotong benda tersebut. Garis sketch kita yang ada di tengah ini bisa terlihat. Kita beri dimensi dari sisi ini ke titik pusatnya. Oke, coba dari lingkarannya baru ke titik di sini, ke garis sini. Jaraknya adalah 5 dengan diameter 3. Oke, sketch saya masih belum stabil. Saya akan buat titik pusatnya horizontal terhadap titik tengah ini. Ya, seperti itu. Lalu kita extrude. Pilihannya cut, distance-nya, extend-nya all. Ingat, ini kedua arah, tidak hanya ke kiri. Kita lihat kalau ke kiri bagian ini saja yang berlubang, maka saya harus extrude kedua arah seperti ini. Selanjutnya kita buat chamfer sebesar 0,5 di kedua garis. 0,5 ya.
Oke, kita definisikan materialnya stainless steel. Oke, kita save agar benda kita yang sudah kita buat tersimpan. Lalu kita buat part selanjutnya, yaitu crankshaft counterweight. Oke, seperti ini. Mari kita buat setengahnya, lalu kita mirror nanti. Kita buat lembar kerja baru, gunakan tab metrik, lalu standar milimeter IPT. Buat sketch baru, normalkan kembali pandangan kita, gunakan plan YZ. Oke, kita buat lingkaran dari titik pusat. Kita gunakan ini sebagai titik pusat. Lalu kita buat sebuah garis seperti ini. Lalu gunakan arkus tangen agar arkus yang saya buat nanti tangen secara otomatis lagi seperti ini. Lalu buat sebuah garis. Garisnya belum stabil. Ini titik pusat kita. Kita tempelkan koinsiden ya, titik ke garis. Konsepnya adalah koinsiden, menempelkan titik ke titik dan titik ke garis. Garisnya bisa berupa garis lurus atau garis lengkung. Kita tempelkan saja titik ke garis seperti ini. Lalu kita beri dimensi 36. Ini 4 dan 16. Oke, rusak ternyata. Oh, ini yang 16 ternyata. Ini 4. Oke, seperti itu. Oke, beri dimensi 30 dari titik pusat. Titik pusatnya ini ke sini ialah 30. Lebarnya adalah setengahnya. Kita bisa masukkan 20 dibagi 2, maka dia akan menghitung sendiri. Oke teman-teman, garis ini kalau diperpanjang akan menempel titik ini, sehingga kita bisa definisikan sebagai titik ini koinsiden terhadap garis ini. Lalu beri dimensi. Dimensinya adalah 75. Klik kanan OK. Sketsnya masih belum stabil. Titik pusat busur ini harusnya menempel ke garis ini. Kita tempelkan menggunakan koinsiden seperti ini. Lalu kita bisa extrude kedua arah supaya simetri lebih baik. 10 kedua arah. Oke, aktifkan mode Shade with Edge pada Visual Style di tab View. Oke, kita fillet saja di bagian ini. Oke, saya akan coba buat profil ini terlebih dahulu. Saya fillet dulu 44. Oke. Oke, langkah selanjutnya adalah saya coba membuat profil ini. Dia tercoak ya. Kalau kita lihat, kita buat sketch. Saya akan offset. Kita lihat kalau teman-teman loop selectnya dalam keadaan terchecklist, coba di uncheck seperti ini. Ketika teman-teman klik tool offset, klik kanan, lalu loop selectnya di uncheck, sehingga loop selectnya dalam keadaan tidak terchecklist. Jadi saya bisa memilih
bagian-bagian tertentu saja yang akan saya offset seperti ini. Klik kanan lalu continue. Oke, agak jauh seperti ini kira-kira. Klik. Oke, selanjutnya ini menggunakan arkus tangen. Sini lagi. Ya, dia menempel seperti ini. Dari sisi jaraknya adalah 3. Ini adalah tidak ada dimensinya, bisa kita definisikan sebagai 4. Lalu ini 5, sedangkan lubang ini adalah 12. Jadi jari-jarinya seharusnya adalah radius dari lingkaran ini, yaitu 6 ditambah 5, jadi 11. Lalu kita tempelkan. Oh iya, titik pusatnya juga sama ini. Jadi kita buat agar titik pusat kedua lingkaran ini sama pada constraint coincident. Klik kedua lingkaran ini, maka keduanya akan memiliki titik pusat yang sama. Lalu extrude. Kita perhatikan extrude-nya tidak sama ya, melainkan memiliki sudut tertentu yaitu 120. Oh, tidak. Ini harus termirror terlebih dahulu baru kita buat sketch seperti ini. Oke, kita finish. Kita delete saja. Ya, kita harus mirror terlebih dahulu. Kita mirror saja benda ini. Mirror plane-nya ini. Oke. Karena harus di-extrude dengan sudut tertentu di sini. Jadi ada pilihan taper, nanti kita sketch di sini. Kita offset, kita pastikan loop selectnya tidak terchecklist, kita klik di luar. Kita klik garis-garis ini. Bila garis-garis ini tidak muncul, teman-teman bisa memproyeksikannya dengan menggunakan project geometry. Oke, kanan continue. Oke, kira-kira di tengah seperti ini. Gunakan arkus tangen karena saya ingin membuat sebuah membuat arkus. Lalu di sini ke sini. Jarak dari sini adalah 3. Jarak dari sini adalah 4. Lalu kita tempelkan lingkaran ini agar satu titik pusat dengan lingkaran ini. Baik. Ukurannya adalah 11. Oke, selanjutnya ada sketch yang masih belum stabil. Mungkin ada yang tidak tangan dari sini ke sini. Oke, betul. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan coba extrude profil ini dengan sudut tertentu. Kita cut sedalam 2. Kita lihat dari atas. Gunakan taper 5. Oke, dia akan meneper ke arah positif ke kiri. Coba kita min 5. Oke, artinya nanti sudut yang dibentuk tidak sejajar, melainkan kita lihat dulu.
melainkan 105. Dari sini akan terbentuk sudut 105. Oh maaf, 95. Awalnya kan 90 di sini. Kita beri minus 5 jadi 95. Jadi kalau 120 minus 30. Karena ini sudutnya seperti ini. Lalu oke. Kita home. Kan seperti ini miring. Dan kita fillet sebesar 1, lalu kita mirror ke sisi sebaliknya. Itulah fungsinya tadi kita extrude ke dua arah yang pertama kali kita lakukan. Kita fillet 1 bagian ini. Oke. Lalu kita mirror. Mirror plane-nya adalah origin plane dari plane YZ. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah saya harus membuat dua lingkaran di sini, di atas dan di bawah. Oke, kalau kita lihat bendanya, ini yang di atas. Oke, buat sketch. Buat lingkaran sebesar 16. Oke, saya klik kanan cancel. Saya buat jangan melalui referensi tertentu dulu, asal saja 16. Dimensinya adalah 16. Dia jaraknya 18 dari bawah. 18 dari titik ini. Ini adalah titik pusat dari lingkaran ini. Oke, agak di atas. Sketchnya masih belum stabil. Masih bisa ke kiri dan kanan. Kita buat vertikal saja. Oh, horizontal ternyata. Lalu finish. Kita extrude sebesar 10, 12 dikurangi 10 ya, 1 ke kiri dan 1 ke kanan. 1. Lalu bagian sebaliknya kita sketch di sini. Kalau di bagian ini kita bisa menggunakan acuan ini. Extrude sebesar 1 juga. Oke, kita akan coba membuat lubang sebesar 12. Lubang, kita klik bidang ini. Kita klik loop, kita ulangi, kita pilih hole, kita pilih bidang ini, lalu kita pilih lingkaran ini agar lubang kita sepusat dengan lingkaran ini. Dimensinya adalah 12. Terminal center hole, oke. Yang sebaliknya sama, pilih bidang ini, pilih lingkaran ini 12, oke. Langkah selanjutnya adalah membuat 2 buah lingkaran yang tembus sebagai tempat pin nanti. Kita bisa gunakan origin plane di sini. Lalu F7. Mohon maaf. F7 pada keyboard. Lu buat double lingkaran. Ukurannya sama. Oke, titik pusat 0,0 ini adalah titik pusat dari lingkaran yang kita buat pertama kali. Jadi kita tempelkan di sini. Dan ini horizontal terhadap
Kita munculkan dulu project geometry garis ini, baru kita horizontal titik pusat ini terhadap titik tengah dari garis ini. Diameternya 3. Ini masih belum stabil. Kita buat vertikal titik pusatnya, lalu kita extrude kedua arah, distance-nya all kedua arah, extrude-nya pilihannya cut. Oke. Lalu kita simpan, kita beri nama crankshaft counterweight. Lalu kita lihat apakah ada profil yang belum. Sudah. Kita beri nama crankshaft counterweight. Aluminium, materialnya adalah steel. S, kita ketik S, steel. Oke, bagian-bagian tertentu warnanya merah. Oke, saya pilih bidang ini. Bidang ini kita tahan tombol kontrol ya. Kita putar saja. Kita putar lagi. Kita beri warna merah. Red. Kita putar. Kita tahan tombol kontrol. Kita putar ke arah sini. Kita beri warna merah. Oke, bagian ini dan bagian ini kita beri warna steel. Oke, good. Oke, lubangnya juga, lubang bagian ini. Kita beri warna steel. Oke, sekian tutorialnya. Kita pause dulu. Oke, selanjutnya kita buka lembar kerja baru. Tab metrik, save folder metrik standar milimeter IPT sebagai template. Lalu create. Kita akan coba buat part yang ketiga dari sub assembly crankshaft, yaitu crankshaft pin. Oke, benda ini cukup simple. Kita akan buat sebuah lingkaran berdiameter 12, lalu kita beri ketebalan setebal 38. Kita buat sketch. Kita normalkan pandangan menggunakan button home. Lalu pilih ini plane YZ sebagai bidang kerja kita. Buat sebuah lingkaran berdiameter 12. Lalu finish sketch. Kita tekan tombol E untuk memberi perintah extrude kedua arah sebesar 38. Oke, selanjutnya kita akan coba buat lubang ini. Kita buat sketch menggunakan plane origin di plane YZ. Lalu kita buat sebuah lingkaran.
Karena bidang ini menutupi lembar kerja kita, kita tekan F7 pada keyboard untuk memotong bagian tersebut. Oke, kita gunakan project geometry untuk memunculkan garis ini. Lalu kita beri dimensi dari garis ini ke lingkaran ini sebesar 5. Diameter lingkarannya sebesar 3. Perhatikan sketchnya masih belum stabil, masih bisa naik turun. Kita harus membuat titik ini horizontal terhadap titik tengah dari garis ini menggunakan constraint horizontal. Constraint sendiri berfungsi sebagai pembatas. Jadi sebelum sketch ini dibatasi oleh dimensi ataupun geometri dimensi atau geometri tertentu, dia masih bisa bergerak ke kanan ke kiri, membesar mengecil. Namun setelah kita beri dimensi dan kita batasi pergerakannya terhadap satu geometri tertentu, dia tidak bisa lagi bergerak. Tandanya di sini full constraint dan indikasi warnanya berubah menjadi biru. Oke, lalu kita extrude, tekan tombol E pada keyboard. Pilihannya cut, display-nya all kedua arah. Lalu oke. Kita mirror, extrusion 2. Mirror plane-nya adalah plane YZ, XZ maksud saya. Kita ulangi, mirror. Feature-nya yang kita pilih adalah ini. Lalu kita ganti pilihannya ke mirror plane adalah XZ. Lalu oke. Selanjutnya kita akan chamfer sisi garis ini. Sebesar 0,5. Sangat kecil ya. Lalu kita beri material stainless steel dan kita save. Kita simpan dengan nama crankshaft pin stainless steel. Kita save. Kita beri nama crankshaft pin. Oke, kita buat benda yang keempat, yaitu crankshaft valve crank. Kita akan buat sama, dimensinya 12, hanya saja panjangnya 23. Kita buka lembar kerja baru, kita gunakan tab matrix standar milimeter PT sebagai template kita, create. Buat sketch baru, normalkan pandangannya menggunakan home, lalu gunakan XZ plane. Buat lingkaran berdiameter 12, lalu kita tekan tombol E pada keyboard. Kita extrude, tidak perlu kedua arah, tidak apa-apa karena tidak ada yang simetris di sini. Sebesar 23. Lalu kita balik, kita putar pandangannya ke view cube, ketik bagian ujung view cube yang ini. Kita sketch di sini. Lalu kita buat sebuah lingkaran yang kira-kira lurus dengan titik pusat ini. Adalah 4 sebagai diameter lingkaran ini. Dan jarak dari titik pusat ke titik pusat adalah 3. Kita bisa mengklik lingkaran ini, maka akan terpilih titik pusatnya. Lalu lingkaran ini, dan akan terpilih titik pusatnya juga. Kita beri dimensi 3. Lihat masih belum stabil. Kita harus batasi pergerakannya menjadi vertikal antara titik pusat. Kita extrude sebesar 33 dikurangi 23. Tekan tombol E pada keyboard. Masukkan operasi matematika 33 dikurangi 23. Lalu oke. Selanjutnya kita akan buat lubang di sini, sama jaraknya 5. Diameter lubangnya kita samakan saja, yaitu 3. Kita buat sketch di plane XZ, kita klik.
Lalu kita klik create sketch di sini. Lalu F7 pada keyboard agar bilangnya terpotong. Kita buat sebuah lingkaran. Kita beri diameter 3. Kita beri jarak. Ya, tidak perlu di project geometri, dia akan memproject sendiri. Lalu kita buat dia horizontal terhadap titik pusat. Lalu kita tekan tombol E pada keyboard. Cut dan all kedua arah. Oke. Selanjutnya adalah membuat chamfer di setiap sisi sini. 0,5 0,5 pada bagian ini sendiri 0,25. Kita chamfer bagian ini dan bagian ini adalah 0,5. Apply. Bagian ini adalah 0,25. Oke. Lalu kita beri material stainless steel dan kita save dengan nama crankshaft valve crank. Kita beri material di sini. Kita simpan. Kita beri nama crankshaft valve crank. Oke teman-teman, partnya sudah kita buat semua. Part nomor 5 kita bisa ambil dari content center, jadi tidak perlu kita buat lagi. Langkah selanjutnya kita akan coba merakit benda ini. Oke, kita close saja supaya lebih ringan inventor kita dalam bekerja. Kita close satu persatu. Kita buka lembar kerja baru. Sama dengan tutorial sebelumnya di membuat assembly piston, kita gunakan tab standar. Maksud saya kita gunakan template standar mm.iam. Oke, extension ini memiliki kepanjangan, artinya adalah IPT inventor part, IAM inventor assembly. Oke, kita gunakan standar mm.iam. Oke, part nomor 1 crankshaft dan jumlahnya adalah 1. Oke teman-teman, bisa memflash melalui tool ini, flash, atau mengetikkan huruf P pada keyboard. Kalau kita tahan di sini, dia akan muncul flash komponen dalam kurung P. Artinya P tersebut adalah shortcut yang bisa kita gunakan. Kita tekan P pada keyboard. Kita masukkan part crankshaft. Kita klik kanan pada design window, lalu place ground at origin. Ya, kita butuh hanya satu, klik kanan lalu oke. Place ground at origin artinya origin dari benda ini akan sama dengan origin dari assembly, sehingga kita ganti seleksinya ke part priority. Ketika benda ini saya tarik, tidak akan bisa saya tarik. Kita beri contoh, kita masukkan part kedua yaitu crankshaft counterweight, jumlahnya 2. Place. Kita masukkan, kita klik 1, 2. Ketika saya menaruh ini, tidak saya klik kanan place at origin, sehingga benda ini masih bisa bergerak. Oke, kenapa? Karena nanti benda nomor 1 ini yang akan kita jadikan acuan dalam proses perakitan. Lalu part nomor 3 yaitu crankshaft pin. Kita place. Jumlahnya 1. Lalu kita place lagi. Crankshaft valve crank. Oke. Kita aktifkan mode visual style set with edge. Oke, agar lebih jelas. Kita simpan. Kita beri nama assembly crankshaft. Ya betul. Save. Oke, kita lihat coakan di sini menghadap ke belakang dan coakan yang di sini tidak terkena ya. Jadi kita bisa buat arahnya ke sini. Kita constrain menggunakan constraint matte.
Nama constraint-nya mat. Jadi agak lucu juga ya. Kita constraint mat berfungsi untuk membuat silinder sejajar dengan silinder yang lain. Jadi geometri yang bentuknya seperti ini adalah silinder. Jadi kita klik silinder yang ini agar satu sumbu dengan silinder yang ini. Oke. Secara otomatis punya saya sudah menghadap ke belakang. Kalau punya teman-teman belum menghadap ke belakang, teman-teman bisa memutarnya dengan free rotate. Oke, pastikan di sini modenya pada pilihan part priority. Kita bisa free rotate di sini. Seandainya saya ingin bagian yang tercowok ke depan, saya bisa putar, lalu saya tarik. Karena saya ingin ke belakang, saya putar lagi, saya taruh ke belakang. Oke, saya tarik. Oke, seolah-olah seperti ini. Lalu saya constraint lagi silinder yang ini lubang ke lubang yang ini agar satu sumbu. Lalu oke, sudah tidak bisa bergerak. Selanjutnya saya akan memasukkan crankshaft pinnya ke bagian atas ini. Oke, betul. Bendanya sama, gunakan mat. Bendanya simetris, jadi tidak terlalu rumit. Constraint lagi. Oke, selanjutnya adalah yang ini. Kita constraint silinder ini ke silinder ini. Ya, seperti ini ya. Harusnya bagian yang timbul ini berhadapan. Saya bisa putar menggunakan free rotate. Saya klik bendanya, saya free rotate, saya putar, saya klik kanan, lalu oke. Lalu saya constraint kembali. Saya klik lubangnya, kedua lubang ini, silinder dari kedua lubang ya, jangan titiknya. Oke. Saya undo, maksud saya titik adalah ini yang terpilih silinder, tapi ini yang terpilih titik. Yang warna hijau adalah yang terpilih titik. Seperti ini. Nah, ini harusnya kita seleksi ke bagian yang silinder sehingga terpilih silindernya. Jadi sumbu ke sumbunya akan satu sumbu. Oke. Oke, selanjutnya adalah saya akan coba masukkannya ke sini. Teman-teman pasti sudah lancar untuk menggunakan constraint mat. Jadi kita pilih silindernya ya, jangan yang ini. Jangan yang ini. Kita pilih silindernya ke silinder ini. Oke, yang ini kita perlu perhatikan apakah ininya ada di atas, poros yang bagian itu, atau di bawah. Kita coba lihat di bagian bawah. Jadi seperti ini sudah tepat. Baru kita constraint antara lubang ini ke lubang ini. Oke, benda kita sudah full constraint. Ketika saya tarik tidak ada yang bisa bergerak lagi. Lalu saya normalkan ke home dan saya save. Oke, sekian tutorial membuat tutorial 6 cylinder radial engine pneumatik bagian ke-8. Coba kita lihat betul ya bagian ke-8, membuat assembly crankshaft. Bila teman-teman berminat untuk training inventor, silakan hubungi saya di 0857 198 95695. Pada tutorial selanjutnya kita akan coba membuat part nomor 9, yaitu connecting rod hub. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.